Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, sebelumnya kita udah bahas materi tentang bangun ruang ya. Nah, sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya, matematika kelas 6, bab 3 yaitu tentang lokasi. Di sini yang kita bahas ada yang pertama menentukan lokasi, yang kedua menentukan jalur dan jarak antara dua titik. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang menentukan lokasi. Perhatikan gambar di samping. Pada sumbu mendatar diberi kode huruf abjad. Nah, ini sumbu mendatar yang namanya anak-anak. Kita beri kode huruf abjad A sampai H. Dan sumbu tegak diberi kode bilangan nih, sumbu tegak namanya dari angka 1 sampai 5. Setiap potongan garis vertikal dan horizontal dapat disebutkan dengan pasangan garis yang berpotongan. Maksudnya, langsung saja pada contoh. Kita lihat nih, ada posisi buah apa aja ya. Ya, ada buah semangka. Kita lihat yang pertama, posisinya di mendatar ini atau disebut dengan sumbu X. Sumbu X. Dan di sini yang tegak ini biasanya disebutnya sumbu Y. Sumbu Y kurang lebih gitu. Nah, buah semangka ini posisinya berada di huruf apa nih? Sumbu X-nya kita lihatnya yang mendatar dulu, baru yang tegak di huruf C dan di angka 1, selaras dengan angka 1, maka kita tuliskan buah semangka terletak pada posisi C, 1. Selanjutnya ada buah nanas. Kita lihat ada di huruf apa? Di huruf A, betul, dan di angka nomor 2 nanas. Jadi kita tuliskan A, 2. Yang strawberry juga di huruf G dan di angka 2, maka kita tuliskan strawberry di titik posisi G, 2. Sampai sini anak-anak paham ya. Dan kita lihat juga di buah anggur ini ada di posisi D, 3, ya D dan 3. Dan buah ceri ada di B, 4. Oke, dan buah pisang di G, 4 juga, di G, 4. Buah pisang ya G, 4. Dan yang terakhir buah apel di E, 5. E, 5. Gitu ya, paham ya anak-anak ya. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan posisi titik museum dan SPBU. Kita lihat seperti tadi ya caranya ya. Kita lihat nih museum. Nih museum ada di, kita lihat yang sumbu X dulu ya, baru sumbu Y. Berada di posisi angka 6 dan 1. Maka kita tuliskan museum, titik museum 6,1. Oke, dan SPBU kita lihat ada di mana? Di 4 dan 4. Maka kita tuliskan titik SPBU 4,4. Gitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya yang kedua, menentukan jalur dan jarak antara dua titik. Yang pertama ada jalur yang dilalui dua titik. Jika diketahui titik awal dan titik akhir dapat ditentukan, maka dapat ditentukan jalur yang dapat dilalui. Pada gambar di samping, dari titik O menuju titik A sejauh 5 kotak ke kanan dan 3 kotak ke bawah. Nah, ini titik O dan ini titik A. Kita lihat dari titik O menuju titik A ke kanan ya, ke kanan tuh ke sini, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada 5. Nah, titik yang dilalui, jalur yang dilalui dua titik itu maksudnya ini, titik O dan titik A. Itu sejauh 5 kotak ke kanan dan 3 kotak ke bawah. Ke bawahnya itu 3 kotak nih. 1, 2, 3 ke bawah atau ke atasnya ini jaraknya 3 kotak. Gitu. Selanjutnya, jarak antara dua titik. Kalau tadi jalur yang dilalui dua titik, yang ini jarak antara dua titik. Jarak terpendek adalah jarak horizontal atau mendatar ditambah jarak vertikal atau tegak. Nah, contohnya misalnya
pada gambar di samping ini, posisi rumah kita lihat. Ini rumah dan sekolah, posisi rumah dan sekolah kita lihat. Rumah ada di mana posisinya, titiknya kita lihat dari sumbu X-nya dulu 3 dan 2, maka kita tuliskan 3,2. Dan posisi sekolah ada di angka 7 dan 5, berarti kita tuliskan sekolah 7 dan 5. Jarak dari 3 ke 7 adalah 4 kotak nih. Jadi jarak dari rumah sekolah ke kanan itu melewati sebanyak 5 petak atau 5 kotak. 1, 2, 3, 4 kotak maksudnya, maaf. 1, 2, 3, 4. Nah, itu 4 kotak. Dan jarak dari ini 7 ya harusnya, maaf ya anak-anak. 7 ke 5 adalah 3 kotak nih. Nah, dari posisi rumah ke sekolah ke atas ini melewati 3 kotak. 1, 2, 3. Dengan demikian, jaraknya yang dilewati tadi kita jumlahkan 4 ditambah 3 sama dengan 7 petak. Berarti jarak yang dilalui rumah dan sekolah ini melewati 7 petak gitu. Paham ya anak-anak? Oke, ini ada soal. Kita coba latihan bersama. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, tentukan jalur dari titik J ke titik K dan berapa jarak antara titik J ke titik K. Latihan ini pertama kita tentuin dulu. Tentukan jalur dari titik J ke titik A. Caranya sama seperti tadi. Jalur dari titik J ke titik K adalah 3 petak ke kanan nih, ke kanan, dan 5 petak ke atas. Ya, ini 3 petak ya. 1, 2, 3, dan 5 petak ke atas. Dari titik J ke titik K. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yang nomor 2. Berapa jarak antara titik J ke titik K? Oke, kita lihat. Kita tuliskan dulu posisinya. Yang pertama tadi kita udah menentukan jalur yang dilewatinya. Sekarang kita jarak antara titiknya. Oke, kita tuliskan dulu posisi titik J-nya itu ada di mana ya? Ya, di 3 dan ya berarti kita tuliskan posisi titik J-nya 3,3 dan posisi K-nya itu di 6,8. Betul ya anak-anak? Oke, paham? Selanjutnya yang sudah kita tulis tadi, jarak dari 3 ke 6 itu nih, 3 ke 6 titik J dan titik K ke kanan itu 3 petak. Dan jarak dari 3 ke 8 ini yang dari titik J ke titik K ke atas itu 5 petak. Maka caranya sama seperti tadi, kita jumlahkan 3 petak ditambah 5 petak sama dengan 8 petak. Jadi jarak antara titik J ke titik K adalah 8 petak gitu. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak? Mudah ya? Oke. Miss Malika rasa sudah cukup. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih belum dipahami, boleh ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.